Good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rida Muhibin and I'm going to interpret a motivational speech by Oprah Winfrey from English to Indonesian. Let me begin. I always understood that there really was no difference between me and the audience. Saya selalu memahami bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan antara saya dan penonton. At times, I might have had better shoes, but at the core of what really matters, that we are the same. And you know how I know that? Because all of us are seeking the same thing. Kadang-kadang saya mungkin memiliki sepatu yang lebih baik, namun pada intinya yang paling penting adalah bahwa kita sama. Anda tahu bagaimana saya bisa tahu? Karena kita semua mencari hal yang sama. You're here at this fabulous school, and we'll go out into the world and each pursue based upon what you believe your talents. Anda berada di sini, di sekolah yang luar biasa ini, dan kita akan keluar ke dunia dan masing-masing mengejar sesuatu dengan apa yang kita yakini sebagai bakat kita. Are, what your skills are, maybe your gifts are, but you're seeking the same thing. Everybody wants to fulfill the highest, truest expression of yourself as a human being. Atau mungkin keahlian Anda, mungkin karunia Anda, tetapi pada dasarnya kita semua mencari hal yang sama. Semua orang ingin memenuhi ekspresi diri yang paling sejati sebagai manusia. That's what you're looking for. The highest, truest expression of yourself as a human being. And because I understand that if you're working in a bakery and that's where you want to be, Itulah yang Anda cari. Ekspresi tertinggi yang terbaik dari diri Anda sebagai manusia. Dan karena saya mengerti itu, saya mengerti jika misalnya Anda bekerja di toko roti dan di sanalah tempat yang Anda inginkan. and that may be what you've always wanted to do, is to bake pies for people or bake cakes for people or to offer your gift, then that's for you. Dan mungkin apa yang selalu Anda ingin lakukan adalah memanggang pie untuk orang lain, atau membuat kue untuk orang lain, atau menawarkan hadiah pada orang lain. Maka itulah Anda. There's no difference between you and me, except that's your platform. That's your show every day. Dan tidak ada perbedaan antara Anda dan saya, kecuali tempatnya saja. Disitulah pertunjukan Anda setiap hari. So my understanding of that has allowed me to Reach everyone. to reach everyone, and there's no way that you wouldn't, because that's what I truly feel. The way through the challenge is to get still and ask yourself, what is the next right move? Jadi, pemahaman saya mengenai hal tersebut telah memungkinkan saya untuk menjangkau semua orang. Dan tidak mungkin Anda tidak melakukannya karena itulah yang saya rasukan. Cara untuk melewati tantangan ini adalah dengan berdiam diri dan bertanya pada diri sendiri, apa langkah tepat yang selanjutnya? Not think about, oh, I got all of this stuff. What is the next right move? And then from that space, make the next right move and the next right move. And not to be overwhelmed by it because you know your life is bigger than that one moment. Bukannya memikirkan, oh saya sudah mendapatkan semua hal ini, tetapi apa langkah tepat berikutnya? Dan kemudian dari situ lakukan langkah tepat berikutnya dan langkah tepat berikutnya. Dan jangan terbebani olehnya karena Anda tahu bahwa hidup Anda lebih besar dari satu momen itu. You know you're not defined by what somebody says is a failure for you, because failure is just there to point you in a different direction. Anda tahu, Anda tidak ditentukan oleh apa yang orang lain katakan sebagai kegagalan bagi Anda, karena kegagalan hanya ada untuk mengarahkan Anda ke arah yang berbeda. If I leave you with nothing else, it's just know this for sure. There is not one thing
that has ever happened to you. Not one experience, not one encounter, not one crisis, not one joyful thing that hasn't happened just to make you better and help you rise. Jika saya meninggalkan Anda tanpa ada apapun yang saya tinggalkan, ketahuilah satu hal dengan pasti. Tidak ada satu hal pun yang pernah terjadi pada Anda. Tidak satu pengalaman, tidak satu perjumpaan, tidak satu krisis, tidak satu hal yang menyenangkan yang tidak pernah terjadi. Hanya untuk membuat Anda menjadi lebih baik dan membantu Anda bangkit. Every single thing you're calling in, whether you know it or not, when you figure out that you are calling it in. Setiap hal yang Anda panggil, baik Anda sadari ataupun tidak, ketika Anda mengetahui bahwa Anda memanggilnya, when you actually start meditating or praying or doing or having a spiritual practice, which is the number one thing you need if you want to be successful in the world. You need something that gives back and nourishes you. ketika Anda benar-benar mulai bermeditasi atau berdoa atau melakukan atau menjalani latihan spiritual yang merupakan hal nomor satu yang Anda butuhkan jika Anda ingin sukses di dunia Anda. Anda membutuhkan sesuatu yang memberi kembali dan menyuburkan jiwa Anda. Regardless of what you call that, you need to fill your cup so that you can be so full your cup runneth over and you have enough to give to other people. Apapun sebutannya, terserah. Anda harus mengisi cangkir Anda. Anda harus mengisi cangkir Anda sehingga Anda bisa sangat penuh dan cangkir Anda bisa meluber sehingga Anda memiliki cukup untuk diberikan kepada orang lain. If you don't fill your cup, you end up dried up. You end up tired, exhausted, and don't have enough to give to other people. You end up resentful every time somebody asks you because your cup is empty and now they want some of yours. Jika Anda tidak mengisi cangkir Anda akan menjadi kering. Anda akan menjadi lelah dan tidak memiliki cukup untuk diberikan kepada orang lain. Anda akan merasa kesal setiap kali ada orang yang bertanya kepada Anda karena cangkir Anda kosong dan sekarang mereka menginginkan cangkir Anda. So your number one job is to fill your cup and make yourself whole. Jadi pekerjaan pertama dan utama Anda adalah mengisi cangkir Anda dan membuat diri Anda utuh. So for me, the foundational base of empowerment, of entrepreneurship, of any kind of engagement, the foundational base of my success, of my well-being, my wholeness, my everything is knowing who I am and where I come from. Jadi bagi saya, dasar-dasar dari pemberdayaan, kewirausahaan, segala bentuk keterlibatan, dasar-dasar dari kesuksesan, kesejahteraan, dan keutuhan saya adalah mengetahui siapa diri saya dan dari mana saya berasal. In my living room right now is a painting that I've owned now for 30 years. You can Google it. It's called To the Highest Bidder. Di ruang tamu saya sekarang ada lukisan yang sudah saya miliki selama 30 tahun. Anda bisa mencarinya di Google. Lukisan ini dilelang untuk penawar tertinggi. And it's at the center of my house. And it's at the center of my house because it actually is symbolic of the foundation of not the house, but the foundation for my life. Dan lukisan itu berada di tengah-tengah rumah saya, karena sebenarnya itu adalah simbol fondasi, bukan untuk rumah saya, tetapi fondasi untuk hidup saya. The painting is by Harry Rosalind, who was a genre painter in the early 20th, late 19th century. Lukisan itu adalah karya Harry Rosalind yang merupakan seorang pelukis beraliran realis pada awal abad ke-20 dan akhir abad ke-19. And the painting is over 6 feet tall, and it shows a slave woman on the auction block holding her daughter's hand. And I cannot come in the door, my front door.
or I cannot leave without passing that painting. Dan lukisan itu tingginya lebih dari 6 kaki. Dan lukisan itu menunjukkan seorang budak wanita di blok lelang sedang memegang tangan putrinya. Dan saya tidak bisa masuk melalui pintu depan rumah saya, atau saya juga tidak bisa pergi tanpa melewati lukisan itu. I am reminded of where I come from every day of my life, and I am reminded because I never want to forget it. Saya diingatkan dari mana saya berasal setiap hari, dan hidup saya, dan saya diingatkan karena saya tidak pernah ingin melupakannya. And in my library, I have a framed list of enslaved African American people, remember I showed you, who were held in bondage on various plantations, listed in the ledgers alongside the cows and the horses and the buggies and the other property. And I pass this list every day. And often I stop in front of it and just speak their names out loud and their ages. Dan di perpustakaan saya memiliki daftar berbingkai orang-orang Afrika Amerika yang diperbudak di berbagai perkebunan yang tercantum dalam buku besar di samping sapi-sapi, kuda-kuda, kereta-kereta, dan harta benda lainnya. Dan saya melewati daftar ini setiap hari, dan seringkali saya berhenti di depannya hanya untuk menyebutkan nama mereka dengan lantang, beserta usia mereka. Jonas, 11 years old, $500. Sarah, 41 years old, $900. Elizabeth, 57, $800. Jonas, 11 tahun, $500. Sarah, 41 tahun, $900. Elizabeth, 57 tahun, $800. And I force myself to consider the absurdity and the obscenity of prices being affixed to each one should they be placed up for sale. Dan saya terpaksa untuk mempertimbangkan absurditas dan kekejian harga yang dibubuhkan pada masing-masing produk, jika memang mereka benar-benar dijual. And I sometimes just pause before them with a prayer, particularly before I have to make a big decision about one of my companies or whether I move forward or whether I stay still. Dan terkadang saya berhenti sejenak di hadapan mereka dengan berdoa, terutama ketika saya harus mengambil keputusan besar mengenai salah satu perusahaan saya, atau mungkin ketika saya bimbang apakah saya akan maju atau tetap diam. It reminds me, speaking those names out loud, not only of where I've come from, but how far I have to go because of them. Hal ini mengingatkan saya untuk mengucapkan nama-nama itu dengan lantang, bukan hanya dari mana saya berasal, tapi juga seberapa jauh saya harus melangkah karena nama-nama itu. And it reminds me that I am never alone. It reminds me of what I've come through to get through. Dan mengingatkan saya bahwa saya tidak pernah sendirian. Hal ini mengingatkan saya akan apa yang telah saya lalui dan apa yang akan saya lalui lagi. I say to my girls all of the time that your real work is to figure out where your power base is. Saya selalu mengatakan pada anak-anak perempuan saya bahwa pekerjaan kalian yang sebenarnya adalah mencari tahu di mana dasar kehidupan kalian berada. And to work on the alignment of your personality, your gifts that you have to give, with the real reason why you're here. That's the number one thing you have to do, is to work on yourself and to fill yourself up and keep your cup full. Keep yourself full. Dan untuk bekerja pada keselarasan kepribadian kalian, eh, karunia-karunia kalian,
yang harus kalian berikan dengan alasan sebenarnya mengapa kalian berada di sini. Itulah hal pertama yang harus kalian lakukan, adalah bekerja pada diri kalian sendiri dan mengisi cangkir kalian dan menjaga agar cangkir kalian tetap penuh. Now, I used to be afraid of that. I used to be afraid, particularly from people who say, oh, she's so full of herself. Saya dulu takut, terutama dari orang-orang yang mengatakan, oh dia bilang dia sangat penuh. She's so full of herself. And now I embrace it. I consider it a compliment that I am full of myself. Because you only when you're full, I'm overflowing, my cup runneth over. I have so much to offer and so much to give. And I am not afraid of honoring myself. It's miraculous when you think about it. Dan sekarang saya menerimanya. Saya menganggapnya sebagai pujian bahwa saya memang penuh dengan diri saya sendiri. Karena hanya ketika Anda penuh, saya meluap-luap, saya memiliki begitu banyak hal yang dapat saya tawarkan, dan begitu banyak hal yang dapat saya berikan, dan saya tidak takut untuk menghargai diri saya sendiri. Ketika Anda tahu bahwa hal ini adalah hal yang ajaib, ketika Anda memikirkannya. Everybody has a different talent. And the reason we're all so messed up is because you're looking at everybody else's talent and wishing you had some of their talent. All the energy that you spend thinking about, wishing about, being jealous of, envious of anybody else is energy that you're not only putting out is going to come back to you negatively, but you're taking that away from you. Setiap orang memiliki bakat yang berbeda, dan alasan mengapa kita semua begitu kacau adalah karena Anda melihat bakat orang lain dan berharap Anda memiliki sebagian dari bakat mereka. Semua energi yang Anda habiskan untuk memikirkan, berharap, cemburu, dan iri pada orang lain adalah energi yang tidak hanya akan kembali kepada Anda dalam bentuk negatif, tetapi juga akan menjauhkan hal-hal baik dari Anda. All your energy should be forced on what do I have to offer? What do I have to give? How can I be used in service? Because Dr. King's message of not everybody can be famous, but everybody can be great because greatness is determined by service. And there is not a job in here that you can do that you don't switch the paradigm to service and not make that job more fulfilling. Semua energi Anda harusnya dikerahkan pada apa yang bisa saya tawarkan, apa yang harus saya berikan, bagaimana saya bisa digunakan untuk melayani, untuk memberikan jasa kepada orang lain. Karena pesan Dr. King adalah tidak semua orang bisa menjadi terkenal, namun semua orang bisa menjadi hebat. Karena kehebatan ditentukan oleh jasa Anda, oleh kontribusi Anda. Dan tidak ada satupun pekerjaan di sini yang bisa Anda kerahkan jika Anda tidak mengubah pendekatan Anda menjadi jasa dan membuat pekerjaan tersebut menjadi lebih memuaskan. I don't care what the job is. If you say, I'm a singer, I'm a dancer, I'm an artist, I'm a teacher, I'm a nurse, I'm a doctor, I'm a janitor, I'm a clerk, if you say, if I look at this from how do I use this in service to something bigger than myself, it no longer becomes a job. It becomes an offering to the world. Saya tidak peduli apa pekerjaannya. Jika Anda mengatakan, saya seorang penyanyi, saya seorang penari, saya seorang seniman, seorang guru, seorang perawat, seorang dokter, atau seorang petugas kebersihan, saya seorang pegawai, apapun itu. Jika Anda mengatakan bahwa jika saya melihat hal ini dari bagaimana saya menggunakannya untuk memberi jasa pada sesuatu yang lebih besar daripada diri saya sendiri, hal ini tidak lagi menjadi sebuah pekerjaan, melainkan sebuah persembahan untuk dunia. The first law is the third law of motion in physics, which says for every action, there's an equal and opposite reaction. And we showed that very beautifully in The Color Purple when Miss Seeley says to Mr., everything you even try to do to me is already done to you.
Aturan pertama adalah hukum gerak ketiga dalam fisika yang mengatakan bahwa untuk setiap aksi ada reaksi yang setara dan berlawanan. Dan kami menunjukkan hal itu dengan sangat indah dalam warna ungu. Ketika Mr. Misili berkata kepada suaminya, mengatakan, segala sesuatu yang Anda coba lakukan pada saya sudah dilakukan pada Anda. That is not just a rhetorical saying, that is law. That is Newton's third law of motion in physics, which says everything that goes out is coming back. It's just like everything that goes up is coming down, may take it a long time to come down, is coming down. Everything that goes out is coming back, it's coming back. So, to answer the power of manifestation and meditation, what meditation does is sync you up with the source. What meditation does is allows you to literally tap into the power that created you. Itu bukan hanya pepatah retoris belaka, itu adalah hukum yang merupakan hukum gerak ketiga Newton dalam fisika yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang keluar akan kembali. Sama seperti segala sesuatu yang naik akan turun, walaupun mungkin butuh waktu lama untuk turun, namun pada akhirnya hal tersebut akan turun kembali. Jadi, untuk menjawab kekuatan manifestasi dan meditasi yang dilakukan meditasi adalah menyelaraskan Anda dengan sumbernya. Apa yang dilakukan meditasi adalah memungkinkan Anda untuk benar-benar memanfaatkan kekuatan yang menciptakan Anda. So that you are in alignment with that. And so when you carry that out into the world, everything that you do comes from the center of that alignment that's coming from the source that we call God, we call divine energy, divine intelligence, whatever name you want to give it to, we call life. When you are synced up with life, life just gives to you. Sehingga Anda selaras dengan hal itu, dan ketika Anda mengimplementasikannya ke dunia, segala sesuatu yang Anda lakukan berasal dari pusat keselarasan itu, yang berasal dari sumber yang kita sebut Tuhan, atau kita sebut energi ilahi, kecerdasan ilahi, atau apapun nama yang ingin Anda berikan. Nah, jadi kehidupan adalah ketika Anda selaras dengan kehidupan, maka kehidupan akan memberikan imbal baliknya kepada Anda. And that's all for me. Thank you for your attention. I apologize for my mistakes. Thank you and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.